Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Ero. Dalam kesempatan ini kita akan ngobrol tentang kenapa bahwa lahan-lahan pertanian atau tanaman kita semakin sini semakin boros kebutuhan pupuknya, sedangkan kita sadari bahwa pegunungan-pegunungan, lahan-lahan sekitar kita atau padang-padang di sekitar kita tidak pernah dipupuk. Tapi kenapa hasilnya tetap baik? Mungkin di lahan-lahan pegunungan, mungkin di hutan-hutan yang begitu terlantar, hak tanahnya atau hak tanamannya tidak kita ambil. Kita biarkan di sana. Seperti halnya daun-daun, ranting-ranting berada di hutan dan di sana melapuk dan di sana menjadi pupuk, dan air hujan juga tidak membahayakan karena menetes kepada serasah atau daun-daun dan meresap ke dalam air, tidak membawa zat-zat makanan. Tapi kenapa di sawah? Mungkin ada hak sawah, mungkin ada hak tanah yang di lahan sawah atau lahan pertanian kita yang tidak terpenuhi. Mungkin saja hasilnya dibawa ke rumah dan jeraminya kita abaikan begitu saja. Baik, kita berikut ini akan kita bahas. Sobat Tani yang berbahagia, kita sadari dan kita akui bahwa pupuk itu memerlukan media. Medianya diantaranya yaitu satu tanah, kemudian air, dan satu yang tidak kalah pentingnya yaitu organik atau bahan organik. Di mana bahan organik itu sebagai media atau sebagai sarana, tempatnya mikroorganisme atau tempatnya bakteri-bakteri untuk merombak pupuk itu sendiri. Kemudian hasil dari rombakan pupuk organik itu akan bermanfaat bagi tanaman. Kenapa bermanfaat bagi tanaman? Karena mikroorganisme itu sendiri akan dia mendiskomposisi bahan organik dan hasil olahannya akan mempengaruhi tanah sehingga tanah itu akan menjadi subur. Kenapa menjadi subur? Karena sisa-sisa atau hasil rombakan-rombakan mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu dapat menetralkan tanah, dapat mengusir zat-zat jahat atau zat-zat aluminium. Karena apa? Zat aluminium itu suatu racun tanah yang akan mengikat unsur hara NPK. Mengikat itu mungkin di tali atau diikat sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Dan manakala bila tanah kita atau bila tanaman kita terus-menerus menggunakan pupuk toko saja atau menggunakan pupuk buatan saja, maka tanah kita akan berangsur-angsur menjadi miskin, tanah kita akan berangsur-angsur menjadi kurus, sehingga apa yang terjadi? Yaitu masam. Kalau sudah masam, kita itu tidak subur. Tidak subur artinya berarti memerlukan pupuk yang banyak, membutuhkan pupuk yang boros. Oleh karena itu, kalau sudah berangsur asam, maka kemungkinan kecil bahwa pupuk khususnya NPK itu dapat diserap oleh tanaman. Kenapa tidak bisa diserap secara maksimal? Karena pupuk NPK sudah diikat oleh zat jahat atau zat aluminium sehingga tidak bisa dimakan atau tidak bisa dimanfaatkan oleh akar-akar atau oleh tanaman itu sendiri. Dan bila tanah sudah terjadi masam atau kuat unsur aluminiumnya, unsur Al-nya sudah kuat, maka perkembangan akar, maka perkembangan bulu-bulu akar itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Banyak sedikitnya unsur hara yang diserap oleh tanaman atau banyak sedikitnya unsur hara yang diserap oleh akar itu tergantung dari jumlah bakteri. Kalau bakterinya saja sedikit, ya pasti pupuk yang diserap atau pupuk yang dimanfaatkan itu akan sedikit. Kalau bakteri yang ada di dalam tanah itu banyak, pasti zat hara yang diserap oleh tanaman itu pasti banyak. Pastikan saja bahwa bakteri itu yang namanya saprofil. Bakteri saprofil itu sebagai perombak jenis mikroorganisme perombak
pupuk organik yang manfaatnya yaitu memaksimalkan cara kerja pupuk dan memaksimalkan cara kerja akar. Oleh karena itu, tetap pupuk organik harus kita berikan supaya tidak boros pupuk. Kalau tanpa pupuk organik, walaupun dosis kita sesuai rekomendasi, umpamanya 2 kintal urea dan 2 kintal NPK, karena tidak menggunakan pupuk organik, pasti yang dimanfaatkannya itu akan sedikit. Katakanlah umpamanya 50%. Tapi kalau kita plus pupuk organik, kita pastikan unsur hara yang ada dalam tanah itu bisa terserap 70-80%. Maka hitung-hitungan kita dalam analisa usaha tani itu akan ketemu. Sobat tani yang berbahagia, oleh karena itu maka kita hak tanah berikan kepada tanah. Hak tanah itu adalah sisa tanaman. Hak kita bawa oleh kita, umpamanya padi. Hak kita adalah padi, bawa pulang berarti ke rumah. Hak tanah adalah jerami atau sisa tanaman, kita lapukan di sana, kita bikin kompos di sawah, paling tidak tumpukan jerami yang sudah lapuk, kita kembalikan ke sawah, kita taburkan, kita benamkan. Dan untuk menaikkan produksi dengan menambah jumlah pupuk di luar rekomendasi atau di atas rekomendasi, itu bukan suatu hal yang baik. Hanya merupakan pemborosan dan akan meracuni tanah kita sendiri. Makanya rekomendasi pupuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kita pegang berapa jumlahnya. Kalau tidak puas dengan itu, berarti kita berpikirnya jangan menambah jumlah dosis pupuk atau jangan menambah jumlah pupuk toko yang harus kita berikan. Tapi kita harus perbaiki fisik tanahnya. Barangkali unsur pH-nya yang rendah, bisa saja kita sudah 3-4 tahun tidak pernah memberikan pupuk organik. Dan memberikan pupuk yang berlebih akan berdampak sifat kimia tanah atau racun tanah atau racun Al tanah itu akan naik. Jelas akan naik. Dan kebanyakan memberikan urea terhadap tanah akan meningkatkan kedangkalan-kedangkalan pada lahan sawah dan akan menimbulkan pertumbuhan yang luar biasa, tumbuhan-tumbuhan liar seperti akuatik. Akuatik itu diantaranya seperti eceng gondok, kemudian genjer, kemudian rumput-rumput yang ada di permukaan tanah tapi di bawah air. Itu dipastikan bahwa tanah itu dosis pupuk ureanya udah tinggi. Terutama pupuk urea semakin tinggi kita berikan, kalau di luar rekomendasi, kalau di atas rekomendasi, maka akan terjadi lemahnya sistem ketahanan tubuh fisik, yaitu tanaman sendiri atau tanaman padi. Kalau tanaman padi, kebanyakan urea itu akan lain perubahannya signifikan, akan jelek. Oleh karena itu, mari kita perbaiki lahan-lahan sawah kita, lahan-lahan pertanian kita, senantiasa lahan-lahan pertanian kita itu akan subur, lahan-lahan pertanian kita akan menyulitkan dan tidak memusingkan pikiran kita, biar kita melakukan usaha tani, biar kita melakukan pekerjaan di lahan-lahan kita itu enjoy. Supaya enjoy, maka apa yang dia butuhkan, maka yang akan kita berikanlah kepada lahan usaha tani kita, baik lahan darat maupun lahan sawah. Demikian Sobat Tani, jangan lupa subscribe. Dengan saya Kero, bertani aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.